Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Misi kita hari ini adalah makan siang warteg, tapi bukan di sembarang warteg. Karena saya akan makan siang di warteg. Wartegnya di tempat asalnya, yaitu di Tegal. Mari kita makan warteg di Tegal. Let's go! Berdasarkan data dari Google Maps, Tegal ini akan kita capai dalam 3,5 sampai 4 jam. 3 jam 27 menit sih, tapi ya kan kita santai, nanti kita berhenti-berhenti. Nah, ini saya pakai VW Tiguan All Space terbaru. Ini bahkan kilometernya tadi pas saya bawa dari rumah baru 57 km. Ini benar-benar baru grass, belum pernah dipakai siapa-siapa ini mobil. Tapi nanti aja bicara tentang mobilnya. Sekarang kita bicara tentang warteg dulu. Siapa sih yang nggak kenal warteg? Pasti sebagian besar dari Anda atau mungkin semua dari Anda pernah makan yang di restoran namanya warteg. Nah, warteg ini kan khas. Dia seperti warung sederhana dengan berbagai masakan rumahan yang ditumpuk di piring di etalase kaca. Dan biasanya warteg itu dia bangkunya panjang dan pintu masuk dan pintu keluar itu ada di kiri dan kanan gitu. Jadi ada dua pintu masuknya. Nah, tapi nggak banyak yang tahu sebenarnya sejarah dari warteg ini bagaimana. Nah, jadi fun fact dulu, di Tegal nggak ada warteg. Ya adanya warung. Karena nama warung Tegal itu justru lahirnya di Jakarta untuk menginformasikan bahwa ini warung yang dibuat oleh orang-orang Tegal. Jadi pada saat itu tuh tahun 50 sampai 60-an kurun waktu itu, ibu kota negara yang tadinya sempat dipindahkan ke Jogja itu dipindahkan lagi ke Jakarta setelah Indonesia merdeka. Presiden Soekarno itu kemudian menggalakkan pembangunan infrastruktur di Jakarta di kurun waktu tahun 50-60 itu. Akhirnya itu menyerap banyak tenaga kerja kasar ya, buruh gitu ya, untuk membangun jalan, untuk membangun gedung. Dan itu kesempatan dilihat oleh banyak warga dari Tegal. Mereka kemudian bermigrasi ke Jakarta untuk menjadi pekerja. Pada saat suami-suaminya itu bekerja, istri-istrinya ini mereka membuat makanan tidak hanya untuk suaminya, tapi juga mereka membuat makanan rumahan yang biasa mereka buat di Tegal itu ke buru-buru lainnya, seperti nasi bungkus gitu ya, isi orek tempe atau menu-menu sederhana lainnya. Nah, lama-lama makanan itu disukai banyak dan akhirnya mereka mulai bikin warung-warung. Jadi warung makanan rumahan. Dan kemudian diberi nama warung Tegal supaya tahu bahwa ini warung memang yang khas Tegal. Yang selama ini diomongkan orang-orang nasi bungkus yang enak itu adalah yang bikin orang Tegal, dan ini warung Tegalnya. Jadi istilah warung Tegal itu justru lahir di Jakarta. Tapi nggak apa-apa, kita akan cari warung yang benar-benar enak atau benar-benar legendaris di kota Tegalnya. Di mana saya juga nggak tahu. Karena saya belum searching, belum apa-apa. Nanti saya akan minta bantuan dari Instagram dan saya akan searching sendiri. Sekarang kita langsung jalan ke Tegal.
Oke, kita berhenti dulu di rest area dan ini mobil yang saya bawa, VW Tiguan All Space terbaru. Jadi untuk 2023 ini ada sejumlah perubahan. Kita bisa lihat. Nah, ini lampunya full LED, bagian bumper depan dan bagian bumper belakang itu juga baru semuanya. Velgnya besar sekali, 20 inci. Jadi benar-benar proporsional dan terlihat gagah dan mewah. Terus habis itu body claddingnya ini juga sewarna dengan body. Habis itu ada detail-detail chrome yang nggak terlalu banyak chrome-nya gitu ya, tapi pas. Dan ya belakangnya juga saya suka. Dan VW itu ada tempat tersendiri ya di hati saya. Jadi dulu itu saya pernah punya VW Golf MK6 TSI. Terus habis itu sekarang yang masih ada di rumah itu MK7, itu terakhir almarhumah ibu saya beli, dan itu mobil yang nggak boleh dijual dan emang nggak perlu dijual juga karena masih sangat enak. Padahal VW Golf saya itu yang MK7 itu udah usianya dari 2013, artinya udah 10 tahun. Tapi masih nggak ada trouble sama sekali, masih enak ya karena dirawat secara berkala dan sesuai dengan buku servis ya. Kilometernya juga masih baru, belum sampai 40.000 tuh, padahal udah 10 tahun. Nah, kita lihat yuk mesinnya ya. Tiguan All Space itu dia besar ya karena dia bisa 7-seater. Tapi mesinnya tuh ringkas. Udah pakai ini lagi. Mesinnya itu mesin TSI-nya VW 1400 cc, 4 silinder, turbo, tenaganya 150 HP dan torsinya 250 Nm. Dan itu disalurkan ke dua roda depan lewat transmisi dual clutch 7 speed. Dan mesin ini bukan hanya bertenaga, perpindahan giginya juga cepat, dan di Golf itu hemat sekali mesin ini. Tapi nggak tahu kalau misalnya di Tiguan kan sudah pasti dia bodinya lebih besar ya. Makanya tadi dari Jakarta saya riset. Nanti kita lihat setelah perjalanan ini berapa ininya, berapa konsumsi bahan bakarnya. Ini mobil baru grass ya, benar-benar baru grass. Tadi juga saya udah sempat rekam, baru 57 kilo tadi pas saya di jalan tol. Artinya kemarin pas diambil sama tim mobilnya di bawah 50 km mungkin, benar-benar baru. Nah, ini bagian dalamnya juga baru. Nah, Anda bisa lihat tuh, instrumennya full digital dan ini juga bisa diganti-ganti view-nya. Kita tinggal pencet view di sini, dia bisa berubah-ubah ininya, tampilannya. Nah, dia ada peringatan ya. Jadi kalau ada peringatan gini, kita harus okekan dulu peringatannya, baru dia bisa diganti view-nya. Nah, wah. Kemudian ya ini khas VW ya, materialnya tuh berkualitas. Terus saya suka infotainmentnya ini, itu bener-bener kayak menyatu banget. Dan dia dengan finishing piano black untuk yang AC-nya juga gitu, jadi kerasa mewah. Dan dia itu ada bisa mengenali gesture tangan kita. Jadi kalau tangan kita mendekat, dia akan mengenali tangan kita mendekat. Wah, kita mau mengoperasikan entertainment systemnya, dan dia akan mengeluarkan menu. Misalnya contoh ya, ini saya deketin tangan. Nah, dia langsung keluar menu. Atau misalnya kita coba ya menu yang lain, misalnya di sini nih. Menu ini akan disembunyikan nih yang bawah sama dia. Nah, jadi simple, kelihatannya tuh simple karena simplicity tuh kayaknya jadi bahasa desain interiornya VW sekarang ya. Nah, tapi begitu kita deketin tangan, baru keluar tuh ininya tuh semua. Jadi dia mengenali dan langsung memudahkan, jadi dia bisa membuat tampilan lebih simpel tanpa kehilangan fungsionalitasnya. Oke, terus ya posisi nyetir dia bisa tilt dan teleskopik. Ya ini VW ya, VW itu kan salah satu mobil premium juga dari Jerman. Jadi posisi nyetir itu juga ergonomis. Dan tombol-tombol ini kalau ditekan tuh bener-bener kerasa premium gitu di ininya tuh. Oh, ada mode berkendara juga, ada eco, comfort, normal, sport, bisa individual juga. AC-nya ini sudah touch sensitif, jadi kalau kita mau gedein AC, kita nggak cuman kayak gini, tapi kita juga bisa digeser. Nih kita geser deh, tuh bisa seperti itu. Suhu juga kita bisa geser. Kita bisa ketuk seperti ini untuk lebih presisi, atau kita bisa geser. Nah, bisa digeser gitu. Jadi benar-benar intuitif sekali pemakaiannya, dan
canggih gitu. Oh ya, dia juga di tipe terbaru ini sudah ada ambient light dengan 30 pilihan warna dan intensitas cahayanya juga bisa di adjust. Cuman ini karena siang kita nggak bisa perlihatkan, tapi nanti Revi ngambil ref pas malam jadi bisa ngeliatin. Oke, perjalanannya masih cukup jauh. Ini menurut Apple CarPlay-nya nih, karena sudah bisa Apple CarPlay dan Android Auto lewat USB-C-nya ini. Ini perjalanannya masih sekitar hampir 200 km lagi. Tapi untungnya tol ke Tegal. Oke, kita langsung jalan lagi. Oh ya, ada satu. Belakang. Tiguan Allspace, nama Allspace itu artinya mengindikasikan ini versi yang panjang dan versi yang 7-seater. Jadi kalau kita buka, nah dia udah elektrik, halus banget elektriknya. Ini walaupun 3 baris kursi ya, jadi 7 orang penumpang itu ada di dalam, tapi ini masih ada space yang lumayan untuk barangnya. Kemudian bangku paling belakang ini, memang ini bukan untuk full size ya, orang dewasa ya. Ini mungkin untuk anak Anda gitu ya, tapi minimal ada option 7 penumpang dan masih bisa duduk secara aman karena ada seat belt 3 titiknya di sini. Kemudian lipatnya juga sangat gampang. Dan ini sudah bisa. Jadi kalau kita pakai cuma buat 5 orang, kita punya bagasi yang sangat besar. Bahkan kalau bangku tengahnya itu dilipat juga, kita punya space total 1775 liter. Ini baru sekali nih saya nyoba Tiguan Allspace yang paling baru ini. Dan oke, langsung kita jalan. Kita berburu warteg ke daerah asalnya, Tegal. Barusan saya posting di Instagram sebelum jalan rekomendasi warteg yang enak di Tegal. Dan rata-rata pada bilang nggak ada warteg di Tegal, adanya warung. Tapi ini yang agak mengkhawatirkan nih. Mereka bilang bahwa warteg itu ngetopnya di luar Tegal. Justru di Tegal sendiri katanya biasa aja. Nah tapi ada juga yang merekomendasikan beberapa warung nasi yang menurut mereka enak. Kita tunggu aja, kita tunggu pollingnya. Nanti sampai deket Tegal baru kita lihat. Bukan polling sih ya, apa pendapat ya. Nanti baru kita tentukan pas kita udah exit di Tegal, kita baru tentukan ke warung yang mana. Nah ini udah nggak perlu ngisi bensin dulu karena udah ngisi penuh di Jakarta. Ini kita sekarang masih full, belum berkurang sama sekali lampunya. Dan konsumsi bahan bakarnya ini 5,9 liter per 100 kilo. Artinya itu sekitar hampir 17 ya. Hampir 17 km per liter. Biasanya ya kalau kita lewat tol Cipali, itu kita cenderung ambil jalur kanan terus gitu ya. Karena bukan karena kita semata-mata ingin jadi land hogger gitu ya, tapi memang jalur di sebelah kiri itu lumayan bergelombang dan rusak gitu. Dan bahkan kadang-kadang ada yang masuk kategorinya agak berbahaya gitu ya kalau mobil kita suspensinya mental-mentul. Nah tapi kalau pakai Tiguan Allspace ini, saya pede-pede aja berada di jalur kiri terus. Karena walaupun dia bergelombang, tapi suspensi mobil ini tuh bagus sekali. Jadi dia tuh kekerasannya pas. Memang dia bukan mobil yang sangat empuk, karena dia harus bisa menampung 7 penumpang. Dia harus kokoh, dia harus kuat gitu ya. Jadi kalau dipakai sendiri seperti ini ya sedikit agak keras, tapi kerasnya tuh keras Eropa ya. Jadi masih tetap mantap dan masih relatif nyaman. Apalagi handlingnya ini juga benar-benar bagus banget untuk sebuah SUV. Jangankan untuk sebuah SUV 7-seater, sebuah SUV saja ini handlingnya sangat bagus, khas mobil premium Jerman. Nah, karena suspensinya yang seperti ini, jadi kalaupun kita di kiri terus gitu ya, itu mobil tuh tetap mantep gitu bantingannya, dan nggak sampai mengocok perut, dan juga nggak sampai berbahaya gitu ya. Traksi tetap terjaga. Dan ya itulah
keuntungannya mobil Eropa itu entah kenapa teknologi suspensinya tuh bagus gitu. Untuk mesinnya sendiri tenaganya sangat memadai, walaupun kapasitasnya kecil ya. 0 sampai 100 km per jam itu tuntas dalam 9,5 detik, dan transmisinya juga bisa di setel ke mode sport. Kemudian untuk mesinnya juga kita bisa ada mode yang sport juga, dan ketika kita injak gas di mode sport gitu ya, nah, ini seperti ini, itu gearboxnya tuh cepet pindah giginya, kemudian upshiftnya juga cepet ya karena dia dual clutch. Nah ini sambil saya nyetir ini, mestinya komentar akan banyak berdatangan di Instagram, warteg mana yang mesti saya datengin. Jadi nanti kita akan berhenti lagi di rest area untuk melihat komentar-komentar, dan baru saya menentukan ke warteg mana di Tegal. Oke, kita bentar lagi akan exit Tegal, dan mestinya Abel sama tim udah ngeliat yang di Instagram itu gimana hasilnya. Nah sekarang kita discuss dulu. Jadi gimana? Jadi tadi tuh di komen orang pada bilang di Tegal tuh justru malah nggak ada warteg, adanya warung makan. Oh iya, itu kan namanya. Iya. Tapi yang model warteg gitu di Tegal tuh gimana? Ada namanya warung makan Pian. Nah, tapi ada juga beberapa rekomendasi lain. Ada sate kambing Wendy's. Sate kambing? Iya, sate kambing. Malah banyak kan sate kambing? Banyak tuh yang komen sate kambing tuh. Sate kambing Wendy's, sate Batibul Bang Awi, sama sate kambing, ini nggak tahu bacanya gimana ya, Cempelemu. Sama ada lagi rekomendasi warteg Karisma Bahari, ini yang namanya warteg nih. Jadi yang benar-benar warung itu cuma dua tadi, selain yang sate kambing itu. Selain sate kambing itu ada warung makan Pian. Warung makan Pian. Warma Pian. Sama warteg Karisma Bahari. Benar-benar namanya warteg dong. Namanya warteg. Oke, bentar. Kita searching, kita ini dulu, kita riset dulu. Jadi ini menarik nih. Sebenarnya sate kambing itu emang yang paling khasnya dan banyak di itu, sama ada soto tauco atau apa gitu ya. Tauco. Itu juga tadi lihat banyak disebut. Nah, tapi masih kita makan sate kambing, orang kita mau carinya warteg. Warteg. Bagusan warteg sih. Enakan warteg sih, Om. Oke. Nah, warteg ada dua kan, Karisma Bahari sama Warma Pian itu kan. Warma Pian ternyata itu warung makan salah satu yang paling tua. Tahun 26. Mulainya menurut Mbah Google. Oke. Tapi setelah dilihat foto-fotonya, konstruksinya nggak kayak warteg gitu, nggak kayak yang di etalase kaca, terus kita duduk melingkar gitu ya. Screen. Sedangkan yang Karisma Bahari ini kayaknya bener-bener kayak warteg gitu. Iya. Ya udah gini aja, kita ke warteg Karisma Bahari. Ada yang udah pernah ke sana? Belum. Udah, kita makan aja, kita cobain warteg. Kalau memuaskan, oke, bagus. Kalau kurang memuaskan atau kita masih kurang kenyang, ya kita tambah sate kambing lagi. Boleh. Siap. Boleh. Siap. Tapi udah, kita ke warteg Karisma Bahari artinya ya. Let's go. Ya, menarik mengetahui setelah tadi riset-riset dikit bahwa konsep warteg itu mungkin benar-benar lahirnya di Jakarta, bukan di Tegal. Walaupun di Tegal ternyata ada, tapi bukan sesuatu yang menjamur di Tegal. Justru sate kambing yang menjadi santapan khasnya. Katanya sate kambingnya Batibul yang bawah 3 bulan. Kemudian ada soto tauco. Terus beberapa makanan lain itu justru lebih terkenal dibandingkan warung makan di Tegal. Tapi anyway, seperti tujuan awal, saya mau coba warteg di Tegal. Coba ya udah. Yang kalau dilihat dari gambar di Google yang paling warteg, apalagi namanya juga warteg ya Karisma Bahari itu, apalagi juga banyak dari Anda juga yang menyebutkan di Instagram. Terima kasih loh atas sumbang sarannya. Nah,
pengetahuan macam ini kan yang mungkin saya nggak akan tahu kalau saya nggak mengadakan perjalanan ini gitu. Saya nggak tahu, lagi senang aja bikin perjalanan makan yang jauh gitu ya, karena ini seperti zaman dulu gitu. Zaman dulu tuh apalagi di belahan Eropa ya, orang tuh bisa jalan sampai ratusan atau ribuan kilometer untuk mendapatkan makanan khas di satu negara atau satu daerah tertentu gitu. Apalagi itu juga di permulus jalannya dengan makin banyaknya mobil yang enak untuk berjalan jauh, kemudian ada jalan yang juga cukup halus untuk mereka melakukan perjalanan kuliner. Nah, sekarang kita infrastruktur ada, tol Trans Jawa ada, mobil juga enak-enak gitu. Apalagi saya pakai mobil premium Jerman seperti VW Tiguan All Space ini gitu ya. Kenapa nggak kita cobalah, kita jangan makan yang di dekat-dekat rumah kita aja, tapi coba sekali-sekali gitu ya, kalau kita ada waktu luang gitu, makan siang yang jauh atau sarapan yang jauh gitu. Nah, kalau nggak melakukan perjalanan ini kan saya jadi nggak tahu sejarahnya warteg. Kalau sekarang kan jadi tahu, dan begitu udah tahu kok makin lapar ya. Dah, untung bentar lagi keluar Tegal. Tegal. Saya tuh belum pernah ke Tegal loh. Saya tuh Tegal itu dulu waktu belum ada tol Trans Jawa itu pun cuma lewat, karena ini kelewatan kalau kita dari Semarang ke Jakarta atau Jakarta ke Semarang gitu ya. Tapi explore Tegal tuh nggak pernah. Apalagi sejak ada tol baru, kalau saya mau ke Semarang nggak lewat Tegal sama sekali. Malah biasanya makan sate kambing tuh di Brebes. Brebes tuh sebelahnya Tegal. Segitu dekat ini kota, nggak jauh gitu ya dari Jakarta ya, 200 kiloan. Tapi belum pernah bener-bener main ke Tegal. Ya udah, pasti cara yang paling pas adalah ke Tegal makan warung Tegal. Walaupun ternyata katanya yang khasnya sate kambing. Nggak, udah pokoknya mau coba warung Tegalnya di Tegal dulu. Warteg Karisma Bahari. Kita lihat di Apple CarPlay aja, di Google Maps. Ternyata warteg Karisma Bahari tuh jangan-jangan kayak franchise gitu ya. Soalnya ini saya di Google Maps ini masih 900 meter di depan di jalan ini. Tapi tadi ngelewatin warteg Karisma Bahari juga. Apa ada beberapa mungkin ya di sini? Coba kita lihat ya. Kalau yang tadi udah pasti ada tuh warteg Karisma Bahari di belakang. Ini di jalan apa namanya? Jalan Kapten Sudibyo. Oh, ada sate kambing lagi sebelahnya, sate kambing Cempel Lemu. Oh ini, ini dia di kanan, warteg Karisma Bahari. Kita langsung pertama kalinya makan warteg di Tegal, walaupun ternyata asalnya warteg dari Jakarta katanya. Kayak orek tempe. Enak. Ada berapa Bu warteg Karisma Bahari Bu? Ada banyak ya Bu? Makanannya sama semua Bu? Gak tahu, saya gak pernah. Oh, tapi itu bukan satu pemilik gitu Bu? Di Jakarta ada nggak Bu? Ya. Di Jakarta ada nggak warteg Karisma Bahari? Banyak juga. Wah. Ini ternyata bukan cuma di Tegal ya warteg. Apa? Ada 2000 lebih. Oh alah. Itu pertama kali di Tegal apa di Jakarta Bu Karisma Bahari Bu? Oh kan Jakarta. Enggak deh. Saya ke Tegal cari warteg. Rupanya warteg asal Jakarta juga. Sudah habis.
Bu, saya berapa, Bu? Saya nasi, telur ceplok, ayam sambal, orek tempe, sama es teh tawar. Hah? 19.000, Bu? Bayangin 19.000 udah dapat 3 lauk pakai nasi. Di Jakarta mana dapat? Tapi nanti bareng-bareng aja, Bu. Tadi saya cuma pengen tahu aja satu ini gimana. Oke, udah kita udah selesai makan warteg Karisma Bahari punya Bu Titin di Jalan Kapten Sudibyo, Tegal. Mestinya ini udah ya, misinya udah selesai, kita bisa langsung pulang ke Jakarta. Cuman jadi penasaran gitu, karena banyak yang bilang sate kambing, sate kambing, sate kambing, sate kambing. Ya udah deh, kita cobain sate kambing deh satu sebelum balik ke Jakarta. 69.000 berempat. Bu, ambil aja kembalinya, Bu. Buat Ibu, ya. Yuk, makasih ya, Bu ya. Yuk, makasih ya, Bu. Ah, udah selesai kita di warteg. Mission accomplished, warteg warung Tegal di Tegal. Ini punya Ibu Titin di Jalan Kapten Sudibyo. Enak, sesuai itu. Tapi saya juga yakin pasti warteg-warteg yang lain juga nggak kalah enak ya. Tapi kita nggak mungkin nyobain semuanya. Nah, cuman yang kita mau cobain adalah satu lagi nih. Sebenarnya nggak dalam rencana, karena banyak banget yang bilang sate kambing, sate kambing, sate kambing. Kebetulan ini ada salah satu sate kambing yang dekat di sini. Sebenarnya banyak yang sebut itu sate kambing Wendy's. Tapi di sini ada juga yang nyebut sate kambing muda Cempelemu. Nah, kebetulan ini cuma seberang-seberangan nih. Ya udah, kita nyebrang aja, kita cobain ya. Oke nggak? Oke. Oke, sip. Yuk. Oke, pakai hot plate ya ternyata. Pakai hot plate. Barengan semua. Semua berkewajiban minimal 5. Oh, empuk. Dia enak. Empuk banget ya. Apalagi pakai bawang. Dan dia nggak bau perengus gitu, nggak bau kambing. Kecuali mungkin yang pakai lemak ya. Coba yang pakai lemak. Lemaknya banyak amat. Kayak kita pakai lemak sedikit. Empuk banget ya. Oh. Kalau pakai lemak lebih harum. Oh, pantas. Enak. Sekarang kita coba gulainya. Batibul apa Balibul? Yang mana? Bawah 3 bulan apa bawah 5 bulan? Oh, yang ini. Bawah 3 bulan? Bawah 5 bulan. Oh, bawah 5 bulan. Iya. Kasihan lah kalau bayi lagi lucu-lucunya. Bawah 5 bulan bayi kambing gitu ya. Cuman ternyata dagingnya empuk kalau kambing muda seperti ini. Oke, sekarang kita coba sopnya, ininya. Kita coba gulainya. Gulainya lebih pucat dari yang saya expect ya. Biasanya gulai itu sedikit lebih gelap, tapi nggak tahu. Yang penting rasanya. Wah, gurih. Kalau saya dikasih garam dikit ya, tapi ini gurih nih. Ternyata benar, sate kambingnya enak. Dan saya yakin pasti masih ada sate kambing lagi yang enak-enak juga, cuman ya perut kita ya terbatas hari ini. Gaduh aja. Ayo, Bel. Nah, kalau sate kambing tidak semurah warteg ya. Ini kita berempat, sate 20, gulai 1, nggak pakai nasi sama minum. Itu habisnya Rp219.000. Tapi enak, empuk satenya. Dan memang sangat terkenal Tegal ini untuk sate kambing mudanya. Oke, sekarang kita ngambil mobil lagi. Nah, oke. Makanan udah selesai kan? Kuliner udah selesai. Sekarang saatnya balik lagi ke Jakarta. Sore ini nyampe Jakarta. Dan di perjalanan balik, kita udah nggak bahas makanan lagi. Justru saya akan sedikit bahas tentang impresi saya ke mobil ini. Termasuk apa saja yang saya suka dan apa saja yang kurang suka dari mobil ini. Let's go.
Alhamdulillah perut kenyang dengan makanan otentik Indonesia. Dan sekarang kita balik lagi ke Jakarta. Gimana perasaannya saya makan warteg di Tegal yang ternyata asalnya dari Jakarta juga. Well, it's okay. Karena minimal tadi ibunya bilang kan walaupun sama-sama nama wartegnya, tapi bahkan di antara Tegal sendiri itu masakannya berbeda-beda tergantung yang masak. Dan kebetulan ibu ini juga orang Tegal asli dan makanannya saya suka, enak, makanan rumahan gitu ya, makanan normal lah, makanan normal rumahan yang enak sekali gitu dimakan tuh rasanya lezat dan otentik. Nah sekarang harus balik lagi ke Jakarta. Masih 300 km lagi ke Jakarta. Gimana rasanya? Ya nggak apa-apa. Buat saya bukan cuma cari makannya, tapi menikmati perjalanannya itu loh. Senang saya, karena saya orang yang senang nyetir mobil. Jadi balik ke Jakartanya pun saya akan nikmatin, sekaligus saya bisa ngerasain mobil ini lebih lama. Kan kalau di Jakarta kita mungkin banyak kan macet gitu, tapi kalau di sini kita benar-benar bisa membawa mobil ini dengan lebih tinggi kecepatannya, di kondisi yang lebih lebih natural lah, bukan kemacetan luar kota, kemacetan dalam kota gitu. Ya udah, sekarang kita tinggal masuk tol, saya mau rasain mobil ini dan saya akan kasih sedikit kesimpulannya dan hal apa yang saya suka dari mobil ini, dan mungkin ada beberapa hal yang agak mengganggu yang kurang saya begitu suka dari mobil ini. Let's go. Bye Tegal, kita akan segera masuk tol. Jadi Tegal nih ya, sedikit tentang Tegal. Ini penduduknya 1,3 jutaan penduduk ya di region Tegal ini. Dan dia itu tadinya, kenapa namanya Tegal? Jadi kalau saya baca sejarahnya, ini tuh berkembang dari sebuah desa kecil yang namanya Tetegual. Nah baru di tahun 1530 pada saat sudah penjajahan Belanda ya, ini kota dikembangkan, daerah Tetegual itu dikembangkan menjadi kota dan menjadi salah satu produksi gula di Indonesia oleh pemerintahan Hindia Belanda. Secara overall ya, Tiguan ini memang kualitasnya kualitas premium ya, proper sebagai mobil premium Jerman gitu ya. Walaupun sebenarnya untuk harga dia di bawah pemain Jerman lainnya yang menyediakan SUV 7-seater atau yang seukuran ini ya. Rata-rata itu sudah di atas 1 miliar rupiah, sedangkan mobil ini harganya di kisaran 850 juta rupiah gitu. Jadi value-nya sebagai SUV premium Jerman ini memang baik dan enak buat dibawa ke luar kota itu ya. Mantap suspensinya, terus setirnya presisi, handlingnya presisi, bantingannya juga mature, dewasa gitu ya bantingannya, serta keren interiornya, simple tapi kelihatan teknologinya canggih. Nah sekarang seperti biasa kita masuk ke hal-hal yang mungkin minor gitu ya, tapi yang agak mengganggu dan hal yang saya suka dari mobil ini. Oke, kita mulai dari yang minusnya dulu ya. Yang pertama itu, saya sebenarnya sangat berharap mobil ini punya fitur radar yang lengkap, karena ya gimana juga ini merek Jerman dan Tiguan punya teknologi itu tapi tidak dimasukkan ke Indonesia. Mungkin juga itu yang membuat harganya jadi lebih rendah dibandingkan pemain Jerman lainnya. Tapi kalau ada minimal pencegah tabrakan ke depan atau blind spot monitoring gitu ya, itu sudah sangat membantu. Syukur-syukur lagi kalau misalnya ada adaptive cruise control atau lane keep assist sehingga bisa semi autonomous gitu. Karena ya rata-rata di kelasnya sudah memakai fitur radar. Kemudian yang kedua yang agak mengganggu saya adalah tuas transmisinya. Tuas transmisinya sangat konvensional gitu ya. Padahal gearboxnya juga sudah dual clutch, koreksi bukan 7 speed tapi 6 speed ya. Tapi sudah dual clutch, tapi ini bentuk transmisinya
terlalu biasa gitu kalau buat saya. Sedangkan sekarang sudah banyak yang model joystick gitu ya, yang lebih keren gitu buat dilihat dan lebih gampang buat digunakan, tapi Tiguan Allspace ini belum. Kemudian hal berikutnya yang agak mengganggu dan menurut saya ini sebenarnya nggak mahal untuk diperbaiki adalah USB slot di bagian belakang itu sedikit sekali. Ini hanya ada satu. Rebutan dong penumpang di belakang kalau misalnya mau ngecas gadget gitu. Dan di depan juga ya 2 gitu, minimum kan 2. Di belakang cuma 1. Sebenarnya nggak mahal gitu nambah USB slot, apalagi sekarang orang sudah semuanya pakai gadget. Dan rata-rata gadget sekarang itu baterainya juga lumayan cepat habis gitu ya. Pasti yang namanya charger itu akan sangat berguna gitu kalau misalnya jumlahnya ditambah. Nah sekarang hal yang saya suka, hal positif lah dari mobil ini. Ya yang pertama ini kecil nih, nggak mungkin banyak terlupakannya, itu ada pemanas spion kanan dan kiri. Itu ada di tuas spionnya. Jadi ini akan sangat berguna kalau spion kita ngembun atau hujan terkena percikan air, itu lebih cepat keringnya gitu. Ini ada di mobil ini, nggak semua mobil tuh ada. Bahkan sebagian besar mobil tuh tidak ada pemanas spionnya, tapi ini sudah ada. Kemudian yang kedua ini armrestnya. Saya suka sekali armrestnya ini proper dan fleksibel, bisa maju mundur dan bisa naik turun. Dan last but not least, yang saya suka dari mobil ini adalah pengalaman berkendaranya. Benar-benar enak buat di setir sendiri, ini mobil fun to drive. Well, jadi ada 2 kesimpulan ya. Kesimpulan tentang kulinernya sama kesimpulan tentang mobilnya. Kesimpulan tentang mobilnya dulu. Menurut saya Tiguan Allspace ini paket lengkap ya. Ini mobil bagi Anda yang memang masih suka nyetir sendiri, tapi butuh SUV sehingga fleksibel ke segala medan, tapi juga butuh SUV-nya itu yang premium, kemudian yang bisa ngangkut 7 orang penumpang juga, dan memberikan rasa fun to drive serta konsumsi bahan bakar yang lumayan hebat. Nah ini sekarang kita lihat konsumsi bahan bakarnya sampai terakhir ini 16,5 km per liter. Jadi ya karena mesinnya kecil ya, dia bisa irit, tapi memang tenaganya juga besar, nggak pernah rasa underpower, gearboxnya bagus, serta dia juga punya torsi yang lumayan besar. Dan harganya dibandingkan rival-rival Jerman lainnya, dia memang masih di bawah rival-rival Jerman lainnya. Jadi ini seperti all in one package lah ini mobil. Kemudian bagaimana tentang kulinernya? Well, ya ternyata warteg asalnya dari Jakarta, bukan dari Tegal. Walaupun tetap ada warteg di Tegal, rasanya ya sama dengan Jakarta, rasanya juga enak ya, rasa warteg, rasa rumahan gitu. Cuman nggak worth it kalau misalnya cari warteg ke Tegal dari Jakarta. Tapi yang worth it justru cari sate kambing ke Tegal dari Jakarta, karena sate kambingnya memang istimewa dan ada banyak tempat sate kambing itu yang enak di sana. Mungkin nanti lain kali kita akan berburu sate kambing enak di Tegal. Tapi ya wartegnya juga enak kok, saya suka makanannya, cuman ya di Jakarta aja karena asalnya warteg ya memang Jakarta ternyata. Oke, jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel
Fitra Eri. Jika Anda belum follow Instagram saya @fitra.eri. Kalau Anda ingin keterangan lebih lanjut mengenai VW Tiguan Allspace ini, Anda bisa follow Instagramnya VW Indonesia di sini. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan sekarang saya akan menikmati perjalanan balik ke Jakarta.